Alhamdulillah sehat. Masih tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah. Baik, kita absensi dahulu. Yang tidak hadir hari ini, biar agak cepat. Oki sama nama Oki. Oki ini absen. Oki berapa? Kemudian Mas Mandra N. Wah, ini kenapa ini? Ya, kurang semangat. Mari kita semangati. Ya. Ya, oke, baik. Berarti yang tidak hadir dua orang ya, Mas Oki sama Mas Novandra. Baik, alhamdulillah teman-teman semua kita masih diberi kesehatan sehingga pada hari ini kita ya insya Allah nanti kita bisa belajar praktek bersama. Oke, baik. Saya ingatkan untuk materi yang kemarin kita sudah mempelajari mengenai barang-barang elektronika ya, bahan-bahan elektronika buatan dari pabrik, khususnya di sini komponen pasif. Contohnya yaitu elektronika komponen pasif, resistor dan kapasitor. Di sini nanti kita akan belajar, karena kemarin kita sudah mempelajari ya secara teorinya komponen resistor. Komponen resistor kemarin satuannya apa ya? Siapa yang tahu? Satuan resistor? Oh, satuannya ohm. Oke. Kalau kapasitor satuannya? Mikro. Ya, farad ya, mikrofarad, nanofarad begitu ya. Nah, sekarang yang namanya resistor itu buatan dari pabrik, biasanya dia ditandai dengan kode warna maupun tulisan yang ada di bodi komponen tersebut. Ya, kemarin kita pelajari resistor yang ada gelang warna, kemudian ada nilai yang tertera di bodi. Nah, di situ nanti dalam penggunaan atau penerapan keseharian resistor itu bisa disusun secara seri. Kalau misalkan ada dua resistor yang disusun secara seri masing-masingnya 100 ohm, berarti berapa nilai resistor tersebut? Halo? 200 Pak. Berapa? 200. 200 dari mana? Dari 100 tambah 100. Oke, itu kalau di seri ya, betul sekali. Kalau resistor disusun secara seri itu berarti langsung ditambahkan. Kemudian kalau kapasitor, misalkan ada dua kapasitor, masing-masing nilainya di sini ada 1000 mikrofarad dan 1000 mikrofarad. Dari pabriknya memang tertulis 1000 mikrofarad. Kemudian kita susun secara paralel. Berapa nilai kapasitor tersebut? Halo, Aco yang tahu? Tunjuk seri. 2000 mikrofarad. Dari mana, Mas? Penjumlahan dari kedua kapasitor tersebut ya. Kalau disusun secara seri diseper, kalau disusun secara paralel langsung dijumlahkan. Oke, ada pertanyaan? Itu materi yang minggu kemarin. Sekarang kita akan praktekkan dari komponen resistor dan kapasitor. Betulkah nilai dari komponen resistor itu sesuai dengan apa yang tertera di bodi atau warna yang ada di bodi? Kemudian kapasitor juga begitu. Betulkah nanti nilai kapasitansinya sesuai dengan cetakan dari pabrik tersebut kita buktikan dengan alat ukur multimeter. Sebelumnya minta tolong Mbak sama Mas ya, coba ya dibagikan satu-satu. Bagi satu-satu. Ya, baik. Ya, semua sudah menerima? Oke, sekarang silakan dibuka, diamati. Yang lembar pertama itu adalah job sheet. Ya. Judul job sheetnya membuktikan manufaktur nilai komponen pasif, resistor dan kapasitor. Di sini, nah
perusahaan manufaktur karakter dan contoh dan proses bisnisnya. Di sini pengertian manufaktur ya, secara umum pengertian manufaktur adalah satu jenis dari badan usaha, namun bukan sembarang lembaga, melainkan perusahaan yang melahirkan produk dengan menggunakan alat, bahan baku dan tenaga kerja khusus. Jadi di sini untuk yang manufaktur di sini melahirkan ya, atau menjadikan suatu produk tertentu dengan menggunakan alat bantu, jadi tidak murni dari tangan manusia, tapi dengan alat-alat yang lain, misalkan mesin robot gitu ya dari bahan baku dan tenaga kerja khusus. Nah, di sini kita contohkan manufaktur khusus yang elektronika. Kita ambil contoh resistor dan kapasitor. Nah, sudah kita pelajari kemarin, masuk dalam komponen pasif. Perhatikan, di situ nanti kalian menulis atau menyalin yang dari lembar pertama job sheet, kamu pindah di lembar yang kedua report sheet ya, atau laporan. Laporan nanti kamu tulis nama, kelas, semester. Kemudian dari rom 1 tujuan, landasan teori, alat dan bahan, terus langkah kerja, kamu tulis sesuai dengan yang ada di situ, termasuk kebutuhan alatnya. Langkah kerjanya silakan nanti secara runtut dari menyiapkan peralatan sampai membuat laporan. Nanti bisa dipahami. Ada pertanyaan? Nek buat renter kalau nggak ada silakan alatnya diambil di sana yang sudah disiapkan. Enggak? Atau satu-satu perwakilan ambil satu bab, satu siswa satu. Enggak dibantu mas? Juga mas ya? Folder. Ya kemudian rangkaiannya masih ambil rangkaiannya ya, satu siswa satu. Ambil multimeternya ya. Ya, satu-satu. Bentar, saya cek dulu. Ya. Ya. Ya baik, sudah dirangkai semua? Sudah dirangkai semua kapasitor dan resistornya? Sudah. Sekarang saya cek satu per satu. Nah sini mas.
Halo, Mas Soleh. Oke, ini resistor oke sudah. Ini kapasitornya oke ya. Ya oke. Nih Mas, Pak Ek. Ya kurang nambah, kurang panjang ditambah panjang oke ya boleh. Ya kurang dikit. Ini Mas zoom. Oke, ini resistor yang gelang ya. Oke, ini oke. Ya nggak apa-apa. Yang penting nanti ini diukur nilainya berapa, kemudian ini dan ini. Oke. Mas Chandra. Nah, Mas Chandra. Oke, Mas Chandra. Resistor, oke. Ya, yang lain enggak masalah. Oke, nanti ini diukur berapa nilainya. Oke. Ya. Mbak Resti. Oke, ini resistornya, oke. Ya, nanti ini diukur masing-masingnya resistor, kapasitor. Oke. Ya. Ini sudah. Oke. Sudah. Oke, resistor nanti yang diukur ini enggak usah. Ini. Ukur. Oke. Mas Rahmat. Ya, wah besar sekali. Resistornya besar sekali. Ya, 39 ohm. Dibuat oleh pabrik sebesar 20 watt. 39 ohm. Kita buktikan nanti berapa ohm yang di multimeter. Resistornya ini oke. Ini ya. Diukur resistor, ini kapasitornya. Ya, good. Ya, baik. Sekarang sesi untuk maju untuk presentasi. Siapa yang mau mewakili dulu untuk presentasi? Oh, Mas Naufal. Oke. Ya, Mas Naufal. Ya, mari. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Adim Islami dari kelas 10 TE dengan presentasi pembuktian dari resistor dan kapasitor buatan pabrik. Di sini saya mengukur menggunakan multimeter digital. Untuk mengukur resistor, ini kita atur selektor manualnya ke ohm. Dilihat ohmnya mana? Oke, good. Dan selektor digitalnya ke kilo ohm. Di sini tertulis resistornya 5W 0,47 Hz. 5W itu maksudnya apa? 5 watt. 5 watt, oke. 0,47 ohm. Ya. Enggak, diukur yang ini dulu apa yang ini dulu? Yang ini dulu, Pak. Ya, yang udah kelihatan 0,47 ohm gitu ya. Oke, enggak. Di sini terbaca di multimeter 0,4 ohm. Oke, ya. Kemudian kita mengukur resistor dengan gelang coklat, hitam, oranye atau 10 kilo. Hitam, coklat, hitam, oranye. Oh, coklat, hitam, oranye. oranye. Itu berapa? 10 kilo. Coklat itu berapa nilai angkanya? Coklat 2. Coklat 1. Coklat 1. Terus 0 berapa? Hitam 0. Terus oranye? Oranye 3. 3 itu maksudnya jumlah nolnya ada 3 gitu ya. Berarti coklat, hitam, oranye itu 1, 0, 0, 0, 0. Berarti 10 kilo. kita buktikan. Di sini terbaca di multimeter 9,89. Jadi kurang sedikit gitu ya, selisihnya dari 10 kilo dia 9,8. Coba dicek lagi. Dicek lagi lah ukurnya. 9,89. Padahal di sini gelangnya coklat, hitam, oranye gitu ya, selisih sedikit. Ya, oke. Terbaca. Kemudian kita mengukur elko
25 volt Mana 2000 tulisannya 25 volt? Dua- Di zoom, di zoom. 25 volt 2200 mikrofarad. Kalau mengukur elko selektor digitalnya kita arahkan ke mikrofarad. Pastikan betul-betul katok ya. Kakinya betul-betul katok ya. Nah, Di sini di multitester terbaca 2167 mikrofarad. ya masuk ya, ringnya ya, jangan dilepas. Ya udah kelihatan ya. Ya, itu biar nanti kebaca dulu. Sekarang yang kecil, yang kecil. Yang kecil di sini tertulis 25 volt 100 mikrofarad. Zoom. Kelihatan? Yuk, kita buktikan. Agak begini biar gatok kaki yang lain. Jangan lepas, jangan lepas. Ya, harus betul-betul gatok. Coba tulang dulu, dia proses. Proses, tulang. Harus betul-betul set ya, enggak lepas gadok. Ya, terbaca. Di sini di multimeter terbaca 100. Jangan lepas, itu lepas, tanganmu lepas. Tulang kembali, tulang. Ya, pelan-pelan. Di sini di multimeter terbaca nilainya adalah 106,7 mikrofarad. Oke, ya. Ya, cukup. Kemudian Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, yang berikutnya Mbak Risti. Monggo Mbak Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengukur resistor dan kapasitor dengan menggunakan multimeter digital. Pertama kita ukur resistor kapur yang tertulis di sini 5 watt 0,5 apa? Ohm. Ohm. Ya. Yang di multimeter tertulis 0,5 ohm. 0,4 ohm, geser sedikit tidak apa-apa. Oke, ya, itu harus kenceng ya pegangnya ya. Oke, jadi 0,5 juga 0,5, geser 1, 0,1 tidak masalah. Terus yang pakai gelang. Resistor
gelangnya berwarna coklat hitam oranye yang bernilai 10K ohm. 10 kilo ohm. 10 kilo Coba ohm. dibuktikan dengan alat ukur. Kita buktikan dengan alat ukur multimeter digital. Multimeter di sini tertulis terukur 9,79 ohm. Lanjut kita ukur 9 kilo ya, Mbak ya? 9 kilo. kilo. Oke. Kapasitor besar tertulis 25 volt Biar kelihatan, jom, 2200 mikrofarad. Mana tulisannya ditunjuk biar kelihatan. Tulisannya mana ditunjuk? Oke, ya. Sekarang kita ukur. Kita ukur dengan multimeter. Jangan ujul, Mbak, jangan kendor. Kalau kendor nggak bisa baca testernya. Sama, dibolak-balik sama. Nah, di sini terukur 2130 mikrofarad. Oke, sekarang yang kecil. Kapasitor yang kecil tertulis 35 volt 100 mikrofarad. 100 mikrofarad. Oke, ya. Kita ukur dengan multimeter digital. Nih, nah biar enak. Oke. Terukur 105 104 ya, naik turun ya. 5 mikrofarad. 104,5 mikrofarad. Ya, selisih sedikit ya, enggak apa-apa. Oke. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu tadi untuk proses presentasi untuk membuktikan manufaktur dari komponen pasif elektronika, kapasitor dan resistor khususnya. Kemudian langkah berikutnya, setelah tadi mengukur, kalian sudah mempraktekkan, silakan dibuat laporannya. Kamu lihat laporan pada lembar kedua. Di situ kamu tulis pada job sheet yang saya berikan, ditulis pada lembar kedua adalah report sheet atau laporan kamu setelah tadi mempraktekkan, juga kesimpulan dari setelah praktek apakah hasil ukur sesuai dengan yang tertera di bodi komponen tersebut apa tidak, atau seandainya ada selisihnya bisa ditoleransi. Demikian. Silakan dikerjakan, dilihat kembali tadi yang sudah dikerjakan, kemudian buat laporan. Ya, tulisannya yang bisa terbaca ya, nggak usah besar-besar, yang kecil aja bisa terbaca biar ngirit tempat. Ya, baik. Untuk sesi ini nanti untuk mempresentasikan hasil dari praktek yang sudah kita laksanakan, perwakilan nanti satu cowok satu cewek untuk mempresentasikan hasil yang sudah kita praktekkan dari pengukuran tadi, komponen-komponen yang kita ukur apakah sesuai dengan
yang tertulis di body sesuai dengan yang kita ukur apa tidak. Monggo silakan untuk mempresentasikan keterampilan untuk yang mencoba. Mas Nova, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan pembuktian manufacturing nilai komponen pasif, resistor, dan kapasitor. Satuan resistor adalah ohm, satuan kapasitor adalah mikro. Nilai komponen Mikrofarad. mikrofarad. Nilai komponen dari pabrik tidak selalu sama, dikarenakan Tidak selalu sama dengan yang kita ukur. Ya. Hasil ukur. Dikarenakan alat yang digunakan untuk mengukur dan bahan yang digunakan oleh pabrik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktek yang sudah saya lakukan. Satu, satuan resistor adalah ohm, satuan kapasitor adalah mikrofarad. Apakah mulai komponen dari pasif komponen elektronika pasif nilainya belum tentu sama dengan ukurannya. Hal ini disebabkan karena pada suatu proses pembuatan di pabrik, walaupun sudah diukur campuran untuk membentuk nilai, ukur nilai komponen bisa diukur oleh alat ukur yang digunakan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, dari praktek hari ini mungkin ada yang ditanyakan? Insya Allah bukan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih sudah melaksanakan praktek dengan baik. Walaupun masih ada sedikit yang mungkin kita kurang pas, kita benahi bersama-sama. Jadi intinya dari komponen buatan pabrik itu belum tentu 100% sama ketika kita lakukan pengukuran. Yang pada dasarnya yang pertama dari hasil buatan pabrik, karena kan itu buatan manusia ya, ada sedikit kurang lebihnya itu biasanya kurang. Kemudian kalau kita ukur kadang juga tidak pas, karena yang pertama tergantung dari alat ukur yang kita gunakan, itu pasti. Yang kedua mungkin karena alat ukur sendiri itu dari baterainya yang mungkin tidak mendukung, artinya sudah lama dipakai sehingga dia agak kurang presisi. Oke, pertemuan kali ini kita akhiri. Untuk pertemuan yang akan datang setelah ini komponen pasif, jadi pertemuan yang akan datang kita persiapkan, kita masuk ke komponen aktif. Komponen aktif elektronika itu diantaranya ada resistor, yang resistor sudah kita lalui, kapasitor sudah kita lalui. Kemudian yang komponen aktif itu antaranya adalah transistor, kemudian IC. Oh ya, dioda itu sudah masuk aktif ya, karena dioda, dua elektroda, anoda dan katoda itu sudah masuk komponen aktif. Pertemuan yang akan datang kita bahas komponen-komponen aktif. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.